Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor konstruksi yang akan saya analisa. Yang pertama ada Wika, kedua Waskita, ketiga WG, keempat WIADI, kelima PTPP, keenam SBP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya, walaupun sempat tertekan di penutupan sesi pertama, tapi kemudian dibawa naik dan tutup 0,3% ke harga 6.005. Jadi ISG kembali ke level psikologisnya. Hari ini transaksi ada di 10,5 triliun. Asing hari ini net sell di 52 miliar. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG membentuk candle doji di area resisten. Apakah ini pertanda kurang bagus? Ya lihat besok. Kalau besok masih tetap melanjutkan kenaikan ya cukup bagus. Tapi kalau turun dan membuat candle merah, apalagi tutupnya di bawah 5.985, di bawah harga penutupannya di Rabu kemarin, ada peluang turun. Tapi kalau besok bisa tutup minimal di 6.030 sampai 6.037 ya, apalagi tutup di atas harga tertingginya hari ini, peluang minggu depan ISG akan mengarah atau menguji lagi resistennya 6.100. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Hari ini ISG naik ya, dibantu oleh saham-saham Big Bang ya, dan juga konstruksi. Jadi seperti itu untuk ISG. Potensi besok semoga bisa lanjut ya. Kalau mau bagus memang harus tutup minimal, tadi saya bilang di 6.040 lah minimal ya, biar hari Senin bisa melanjutkan kenaikan, uji resistennya lagi 6.100. Kalau ditarik dari 21 Mei bottomnya dia masih uptrend. Nih, dia tadi reject, sempat breakdown di 29 Januari tapi kemudian dia naik lagi. Ya ini harusnya arahnya masih ke atas. Ini bisa juga seperti yang saya bilang sebelumnya ya, pola inverted head and shoulder. Ini low-nya, nah ini kan udah ya hampir-hampir mirip lah ya. Jadi ya ada peluang lah. Memang kuncinya kalau memang mau ISG ini bullish ya harus confirm breakout di atas 6.120. Seperti itu untuk ISG. Indikator MACD garis biru mulai melandai lagi ya di atas perbatasan garis nol, walaupun membentuk dead cross tapi bar chart di bawah nol makin tipis ya. Ada peluang kalau besok rebound bisa aja minggu depan ini cross ya. Kalau ISG 2 hari Jumat dan Senin lanjut sampai 6.100 ya garis biru akan cross ke atas MACD-nya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Wika yang hari ini ditutup di harga 995 naik 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Bahkan dari minggu lalu asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika sudah mulai ada perlawanan ya. Ini 965 sampai 950 itu memang neckline cup and handle-nya ya. Ini bisa pola cup and handle nih neckline-nya. Nah, dan kalau mau aman memang Wika harus kembali ke atas 1060 sampai 1070 titik aman pertamanya ya. Kalau selama masih di bawah 6050 ya perlu hati-hati, bisa aja dia membentuk lagi pola dead cat bond. Bisa seperti ini, nanti dia naik terus gagal breakout 1060 dia turun lagi melanjutkan penurunan. Karena kalau Wika membentuk pola dead cat bond penurunannya bisa sampai ini, kalau saya lihat 800, menguji support atau bottom cup and handle-nya ini di 800. Jadi seperti itu arah pergerakan Wika ya. Nah, jadi kuncinya memang 1060. Kalau mau naik ya harus confirm, kalau enggak ya siap-siap dibawa ke bawah. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya di saham downtrend bisa ngasih profit juga. Yang penting disiplin cut loss, itu aja. Cuman resikonya lebih besar potensi untuk cut loss trading di saham downtrend. Ini cut lossnya aja cukup dalam nih.
kalau Bapak Ibu mau beli ya, tapi tidak disarankan dan ini disclaimer on. Tapi kalau maksa ya bisa cut loss di bawah low-nya ya. Low-nya itu kan ada di 950 ya, bisa cut loss di 935 atau 940. Itu kerugian di sekitar 6% dan target profitnya tipis saja nih, sekitar 6% juga di 1060. Tapi kalau mampu comping breakout ya Wika bakal ready lagi terdekat 1200 dan bisa ke 1365. Tapi terdekat dulu 1200. Nah, kalau seperti ini kan risk rewardnya memang menarik. Cut loss-nya lebih kecil, cut loss-nya kan sekitar 6% aja. Target profitnya tadi 20%. Jadi risk rewardnya 1:2. Cuman ada resisten di 1060 sampai 1070 ini. Kalau gagal dia akan ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau tipe risk taker, ya boleh aja, misalnya beli di harga penutupan, kalau sudah terlihat gagal breakout 1060 di profit taking juga ya nggak masalah, kan lumayan profit sekitar 5-6%. Ya tapi harus siap resikonya ya, cut loss sekitar 6% juga. Kalau nggak mau cut loss harus siap di bawah sampai 800. Nah, 18% untuk balik ke harga atas, ke harga beli, Bapak Ibu harus profit sekitar 23%. Seperti yang saya pernah bahas di video-video sebelumnya, mending cut loss dulu kalau strategi seperti ini daripada Bapak Ibu hot nih. Cut loss dulu 940 atau 935 itu dengan kerugian di 6%, nanti buyback di bawah nih. Kalau Bapak Ibu cut loss di 930 sekitar 6%, dan misalnya nggak usah di 800 deh belinya, misalnya belinya di 830, jauh kan dari supportnya masih nih, potensinya profitnya Bapak Ibu 19% kalau balik ke harga beli sebelumnya. Jadi kerugian Bapak Ibu yang 6% itu udah ketutup. Jadi Bapak Ibu sudah profit sekitaran ya bisa dibilang bersih-bersihnya lah ya, sekitar 10%. Kan beda kan? Jadi kalau trading, kalau saya ya mending pakai cut loss, apalagi di saham downtrend, nanti buyback di bawah aja. Bisa seperti itu karena ya arahnya pasti ke bawah. Kalau ini gagal breakout ya dan jebol 950, potensinya ya ke 800 melihat histori pergerakan sebelumnya. Seperti itu untuk Wika. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross, tapi garis biru mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume juga mulai meningkat. Ini ya volume besar saat Wika ini turun dari Februari sampai Juni ya, volumenya tipis-tipis dan ini volume mulai meningkat. Ya lihat kuncinya memang titik aman pertama 1060 sampai 1100 lah. Itu titik aman pertama. Kalau sudah comping di atas, saya rasa Wika mulai aman dan potensi untuk reversal. Jadi seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Waskita yang hari ini ditutup naik 2,27% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita yang dulunya membentuk double top dan secara teori neckline sudah terbayar dan terlihat ya, seperti yang saya bilang, dia akan mengarah ke 800 dan mantul dari 800. Waskita juga mulai naik dan membuat candle ya, bisa dibilang 3 watt charger. Apakah akan lanjut? Ya bisa aja lanjut. Cuman masih apakah aman? Beli di harga sekarang udah harga tanggung. Kalau belinya di area 810, 820 kemarin ya cukup bagus karena itu dulunya neckline yang harusnya memang dipertahankan dan dia mempertahankan. Ini arah Waskita ke atas dan terlihat ini ada resisten minor di 900. Pernah diuji di tanggal 29 Juni kemarin, hari Selasa dia gagal terus, tapi kemudian hari Rabu dia rebound dan hari ini Kamis melanjutkan kenaikan. Ya harusnya ada potensi naik ke 970 sampai 975 untuk Waskita. Yang punya dari bawah ya tetap hold aja atau pasang trailing stop ya. Udah lumayan juga nih profitnya. Kalau beli di area bottom di 820 nih udah sekitar 9% ya, pasang trailing stop aja, jaga-jaga takutnya dia nih cuman pullback biasa terus dia melanjutkan penurunan atau pola dead cat bone. Bisa aja pola dead cat bone-nya nanti sampai atas sini karena
ya belum ada tanda-tanda reversal. Nih, bisa aja polanya nanti seperti ini kalau dihapus nih. Dia turun. Dan bisa aja nanti bergerak di range harga ini. Kalau Bapak Ibu punya di harga bawah ya jaga aja. Kalau besok mampu breakout 900 mengarah ke 970, jaga dengan trailing stop aja ya. Dari sini sudah jaga trailing stop dari 900. Takutnya saat dia breakout terus dia berbalik arah. Kalau sudah pasang trailing stop di sini, nanti misalnya mampu breakout 970, update aja trailing stopnya, pasang lagi di atas. Jadi seperti itu ya. Untuk waskita sudah mulai ada perlawanan, tapi lanjut nggaknya kita nggak tahu ya. Kuncinya ini reversalnya 1100. Kalau sudah di atas ini ya bisa dikatakan waskita reversal. Target reversalnya 1400 dan bisa kembali uji resistennya 2000. Jadi seperti itu, tapi itu masih panjang perjalanannya. Jangan terlalu berharap banyak atau tinggi ya, karena ya masih banyak resisten-resisten yang harus dilewati. Dan mungkin juga nih nggak mampu nanti lewat resistennya 970. Jadi seperti itu. Yang untuk trading ya harus punya strategi ya. Jangan sampai hilang profit. Mending profit sedikit, tapi setiap trading bisa profit. Jadi seperti itu. Ya, untuk waskita kita langsung saja ke saham ketiga. Ada WG yang hari ini ditutup naik 1% ke harga 185. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, tapi tipis. Kalau dilihat dari broker samarinya, WG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WG juga sudah mulai ada perlawanan. Ya kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, semoga aja besok mampu tutup di atas 186 ya. Minimal tutup di 186 biar WG kembali di atas neckline support cup and handle-nya. Dulunya nih kan resisten cup and handle sebelum dia rally. Ya memang berapa kali offset ya. Tapi kalau besok bisa tutup di atas 186 ya ada peluang bagus. Terdekat akan uji resisten selanjutnya di 195. Jadi seperti itu. Untuk WG apakah bisa spekulasi buy? Ini kalau Bapak Ibu mau buy, ini cut loss-nya ya cut loss saja. Kalau turun 180 itu sekitar 4%, bisa cut loss di 177 atau 178. Target profitnya langsung tarik ke atas saja nih 195. Jadi risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik boleh aja, tapi mending saham uptrend aja ya, karena di saham downtrend kalau belum reversal dia akan bergerak. Kalau nggak sideways ya lanjut turun. Jadi agak susah cari profit besar. Kalau cari profit 2-5% ya mungkin dapat di WG ya. Jadi seperti itu. Untuk WG kita langsung saja ke saham keempat. Ada ADI yang hari ini ditutup di harga 755 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing juga dari minggu lalu terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ADI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI juga sudah mulai ada perlawanan di area 700 sampai 710. Karena itu dulu adalah neckline yang menahan harga ADI ini dari Maret sampai November. Jadi hampir 8 bulan dia gagal terus breakout 700. Setelah dia mampu breakout, dia rally tinggi. Dan harusnya memang dipertahankan. Ya kalaupun ada pola dead cat bone, ya ada potensi ADI naik dulu ke 900 terus dia baru pola dead cat bone. Atau ya bisa ini aja dulu ya, 700. Karena kalau ke 900 tuh harus naik sekitar hampir 20% ya. Jadi agak tinggi. Kalau saya lihat ke 800 dulu lah. Karena supportnya ini kan ada di 710. Nah jadi sekitar kenaikan 12%. Kalau gagal breakout baru dia turun lagi. Dia akan tektokan aja di range harga mungkin ya 710 sampai 800 dan kalau mampu lewat ke 900. Jadi akan bergerak di range harga ini ya. ADI untuk kedepannya atau bulan ini kalau nggak jebol support. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau boleh aja, ini tinggal cut loss saja. Misalnya ADI jebol 700, cut loss saja. Target profit terdekat 800 dan 900 ya. Kalau saya lihat yang penting nggak jebol 710, akan bergerak sideways di range harga ini ADI. 710 support dan resisten terdekat 800, selanjutnya 900.
Jadi semoga bulan Juli ini ada peluang bagus untuk saham-saham konstruksi rebound ya. Kalau nggak rebound ya, kalau saya lihat kemungkinan besar saham konstruksi ini sideways. Ini dia udah dari area bottom sideways-nya ya. Ini waskita juga dari bottomnya 800, dia kemungkinan dia bergerak di 800 sampai 900. WG juga kalau dia mampu breakout akan bergerak di range harga 185 sampai 194 atau sampai bisa juga 200. Nah, ADI ini kemungkinan bergerak di range harga ini 710 support, dan resisten terjauhnya atau resisten sideways-nya bulan ini kemungkinan besar 900. Yang penting nggak jebol dan sabar. Itu aja ya. Kalau dia masih bergerak di range sempit ya sabar aja, yang penting nggak jebol 710. Jadi seperti itu untuk ADI. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada PTPP yang hari ini ditutup naik tipis 0,54% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga ya harus naik dulu ke 940 biar titik aman pertama. Tapi kalau dia gagal breakout, kemungkinan di bulan Juli PTPP akan bergerak di range harga supportnya 800 dan resistennya 940 ya. Jadi ini dia minggu ini harus di atas, atau besok dia harus kembali ke atas 940 biar bulan Juli bisa bergerak di range harga ini, supportnya 940, resistennya 1070. Jadi seperti itu untuk PTPP ya, asal jangan pola dead cat bond ya. Ini sudah 2 kali dia uji resist 940 namun terus gagal. Kalau besok tetap di bawah 940 ya perlu hati-hati, bisa aja dia mengarah ke support dulu 870. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada WSBP yang hari ini ditutup di harga 151 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WSBP masih dalam pola Pauline wedge-nya dan ya bisa dibilang kalau ditarik ya masih aman ya. Ini masih di dalam dan dia bergerak sideways 3 hari dengan membuat ekor dari atas, dan hari ini membuat candle doji. Jadi kalau dilihat histori sebelumnya ya ada peluang rebound. Kalaupun rebound ya kemungkinan WSBP ini bergerak di range harga ini aja ya. Supportnya 150 dan resistannya 166. Tapi bagus lagi kalau mampu breakout. Kalau breakout dari 170 ya bisa ada tanda-tanda WSBP reversal. Semoga aja. Tapi harus naik dulu WSBP ke 170. Jadi seperti itu aja untuk WSBP, masih downtrend, masih di dalam pola Pauline wedge-nya. Ya semoga aja kalau mau minggu depan atau 2 minggu lagi WSBP bisa di atas 170 biar lebih aman, atau titik aman pertama WSBP. Jadi seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Witon yang hari ini ditutup di harga 238, terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon ya mulai mantul dari bottom ya. Bisa dibilang 230 ini bottom juga. Tapi apakah aman? Ya menurut saya juga belum. Kalau menurut saya ya belum aman. Walaupun ini Witon ini kan mantul dari neckline double bottomnya yang terbentuk April sampai Mei 2020. Dia akan membentuk double bottom sebelum rally, dan ini dia mantul. Ada potensi ke atas, cuman kalau mau aman Witon ini kalau sudah di atas 260. Menurut saya titik aman pertama Witon 260. Tapi kalau Bapak Ibu yang coba mau spekulasi buy, tipe restaker yang harus siap cut loss ya, karena saham downtrend. Kalau nggak cut loss dibawa turun lebih dalam. Ini contohnya kalau misalnya Bapak Ibu beli di 336, kalau nggak cut loss ini udah turun bahkan 2 jebolnya ya. Jadi seperti itu
untuk Witon juga kalau Bapak Ibu mau beli, cut loss saja misalnya turun dari supportnya itu sekitaran 230, Bapak Ibu bisa cut loss di 226 atau 222, target profit 260 atau 258, 9% potensi profit dan cut lossnya sekitar 5%. Jadi risk rewardnya 1:2. Cukup menarik, cuman resikonya potensi ya harus disiplin cut loss itu aja ya. Jadi seperti itu untuk Witon. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.